Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran interaktif Laju Reaksi Kimia SMA kelas 11, jurusan Kimia Universitas Negeri Padang, tahun 2021. Untuk kita lanjut kepada materi pembelajaran, marilah kita lihat profil dari penanggung jawab media pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Fani Ardindi Putri dengan NIM 200350999, tempat tanggal lahir Perawang 29 Desember 2001, alamat Kabupaten Siak, Provinsi Riau, email faniardindiputri@gmail.com. Mata kuliah Media Pembelajaran dan IT. Dengan dosen pengampu mata kuliah adalah Pak Rahardian dan Bu Eka Yusmaita. Baik, sebelum kita lanjut kepada materi pembelajaran, tentunya kita harus tahu landasan dari pembelajaran ini. Di sini, kita memiliki dua landasan pembelajaran, yaitu kompetensi dasar dan indeks pencapaian kompetensi. Dan pada materi pembelajaran ini, kompetensi dasarnya itu yaitu pada KD 4.7, yang berisi merancang, melakukan, dan menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Dan ada 4 indeks pencapaian kompetensi. Yang pertama, 4.7.1, yaitu merancang hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. 4.7.2, melakukan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. 4.7.3, menyimpulkan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. 4.7.4, menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Selain kita harus mengetahui kompetensi dasar dan indeks pencapaian kompetensi, kita juga harus tahu tujuan dari pembelajarannya. Tujuan pada pembelajaran pada materi pembelajaran ini yaitu di mana dia menggunakan pendekatan proses dan pendekatan saintifik, di mana siswa dapat menggali sumber informasi dari berbagai sumber belajar, kemudian dapat menyimpulkan gagasan dari informasi yang telah disediakan melalui media pembelajaran interaktif, serta dapat mengaitkan dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Siswa terlibat aktif dan memiliki sifat religius, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta mampu untuk merancang, melakukan, dan menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Baik, kita masuk kepada materi pembelajaran pada media ini, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada luas permukaan, yang ketiga ada suhu, yang keempat ada katalis. Dan di sini juga dibahas orde reaksi dari berdasarkan hasil percobaan, di mana di sini berfokus kepada proses percobaan, dan di media pembelajaran ini saya menyajikan suatu percobaan sederhana yang mana dari percobaan tersebut kita dapat menyimpulkan faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini sesuai dengan teori yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu konsentrasi. Pertama, untuk melaksanakan percobaan, kita siapkan cuka, 2 botol kosong, soda kue, dan 2 buah balon. Kemudian, kita masukkan 2 mili cuka ke dalam botol A dan juga 2 mili cuka ke dalam botol B. Kemudian kita masukkan 1 sendok soda kue ke dalam balon dan 2 sendok soda kue ke dalam balon yang berbeda. Selanjutnya,
kita lihat perubahan yang terjadi pada kedua balon tersebut, di mana di sini terlihat bahwasanya balon yang berisi 2 sendok cuka memiliki perubahan yang lebih besar dibandingkan balon yang berisi 1 sendok cuka, sehingga kita dapat menyimpulkan di mana semakin besar konsentrasi suatu reaksi, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Dan hal tersebut sesuai dengan konsep dan teori ataupun teori yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjut pada faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua, yaitu ada luas permukaan. Pertama, untuk melaksanakan percobaan secara sederhana, kita siapkan 2 gelas yang berisi air. Kemudian kita siapkan juga tablet dan juga serbuk. Kemudian kita masukkan tablet dan serbuk vitamin C tersebut pada masing-masing gelas. Di mana di sini terlihat bahwasanya gelas yang berisi serbuk dan yang berisi tablet yang berisi serbuk itu lebih pekat warnanya dibanding yang berisi tablet. Hal tersebut disebabkan oleh serbuk tersebut memiliki luas permukaan sentuh yang lebih besar dibandingkan si tablet tadi, sehingga si serbuk itu lebih cepat bereaksi dibandingkan si tablet. Dimana di sini konteksnya waktunya itu sama gitu. Namun dia tetap memiliki perubahan warna karena luas permukaan tersebut. Sehingga hal tersebut sesuai dengan teori yang kita pelajari sebelumnya, bahwasanya semakin besar luas permukaan sentuh dari suatu reaksi, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Kemudian kita lanjut kepada faktor yang ketiga, yaitu ada suhu. Untuk melaksanakan percobaan ini, maka kita harus siapkan 1 gelas berisi air panas dan 1 gelas berisi air dingin dan 2 tablet vitamin C. Kemudian kita masukkan 1 tablet vitamin C pada masing-masing gelas, dan di mana di sini terlihat perubahannya bahwasanya air yang berisi air panas, gelas yang berisi air panas lebih cepat bereaksi dibandingkan gelas yang berisi air dingin, di mana hal tersebut dapat dikatakan lebih cepat dikarenakan gelas yang berisi air panas itu lebih pekat warnanya dibandingkan gelas yang berisi air dingin. Nah, di mana di sini konteksnya ketika tablet vitamin C itu dimasukkan secara bersamaan dan pada waktu yang sama juga, perubahan warna itu berbeda. Terlihat bahwasanya pada air panas ini lebih pekat, sedangkan air dinginnya lebih pudar. Hal tersebut disebabkan oleh suhu, karena suhu air panas itu lebih tinggi daripada suhu air dingin. Sehingga hal ini sesuai dengan teori yang kita pelajari sebelumnya, di mana semakin tinggi suhu suatu reaksi, maka akan semakin cepat juga laju reaksinya, begitu. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada katalis. Seperti yang kita ketahui, katalis adalah sesuatu yang dapat mempercepat laju reaksi, namun ia tidak ikut bereaksi gitu. Jadi di sini dimisalkan bahwasanya katalisnya itu adalah 1 batang pengaduk. Nah, untuk melaksanakan percobaan sederhana ini, kita siapkan 2 tablet, 1 batang pengaduk, serta 2 gelas A dan gelas B. Kemudian kita masukkan masing-masing tablet ke dalam gelas A dan gelas B, lalu yang gelas A kita aduk dengan batang pengaduk. Di mana di sini terlihat bahwasanya gelas A itu warna larutannya itu lebih pekat dibandingkan gelas B. Hal tersebut disebabkan oleh batang pengaduk tadi, di mana telah dikatakan di awal bahwasanya batang pengaduk ini adalah sebuah katalis. Kita misalkan sebagai katalis. Sehingga di sini batang pengaduk tidak ikut bereaksi, namun ia dapat mempercepat reaksinya gitu. Nah, sehingga hal ini sesuai dengan teori yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana katalis dapat mempercepat laju reaksi. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini sudah cukup kita bahas. Di sini ada 4, yaitu ada konsentrasi, ada luas permukaan, suhu, dan katalis. Di mana keempat faktor ini telah kita buktikan melalui percobaan sederhana. Apakah sesuai dengan teori yang telah kita pelajari? Namun dan ternyata hasilnya menyatakan bahwasanya dari hasil percobaan tersebut, kecepatan laju reaksinya itu sesuai dengan materi atau teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita melanjutkan materi pembelajaran mengenai order reaksi dari suatu percobaan. Namun di sini dalam media pembelajaran yang telah saya buat, saya hanya menampilkan suatu video pembelajaran
suatu video praktikum di lab yang secara nyata, sehingga hal tersebut dapat dilihat secara ilmiah karena praktikumnya itu di lab gitu, jadi kayak fakta nyata. Namun di sini saya hanya menyajikan suatu video, Anda dapat memahami video tersebut dan suatu saat Anda dapat melaksanakan praktikum untuk mendapatkan order reaksi ini secara nyata di lab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, kali ini kita akan masuk ke percobaan keempat, yaitu mengenai laju reaksi dan order reaksi. Untuk pengertian laju reaksi dan order reaksi mungkin teman-teman bisa membaca di buku petunjuk praktikum atau di materi briefing. Oke, kita akan langsung aja ke praktikum. Ini di sini sudah tersedia alat dan bahan. Mulai dari ini ada beras yang berisi aquades, ada larutan Cl 0,2 M, ada ini pita magnesium, ada juga labu ukur 10 mili, ada rak, dan ada ini apa sih? Tabung reaksi, juga ada filler, ada stopwatch, dan ada pipet volume. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja. Yang pertama, kita siapkan pita magnesium, kita potong jadi 4. Di sini sudah disiapkan dan sudah dipotong kecil. Untuk kemudian kita siapkan larutan HCl 0,2 M. Di sini telah tersedia karton 0,2 M. Kemudian untuk dibuat konsentrasi sebanyak 0,18 molar dan 0,16 serta 0,14 molar. Untuk selanjutnya kita melakukan pengecaran, yaitu menggunakan rumus pengecaran di sini, yaitu S1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Di sini saya akan mencontohkan 1 untuk 0,18 M. Jadi dari data yang ada kita masukkan rumus, masukkan dalam rumus, yaitu V1 yang akan kita tarik 0,2 M itu satuan yang telah tersedia, dan V2 ini 10 mili karena kita menggunakan labu ukuran 10 mili, dan untuk M2 nya yaitu 0,18 M. Ya, ini merupakan hasil akhir dari rumus pengecaran 0,18 M itu 9 mili. Jadi kita nanti untuk 0,18 M kita mengambil larutan HCl 0,2 M yaitu sebanyak 9 mili. Untuk perhitungan konsentrasi selanjutnya mungkin teman-teman bisa menghitung sendiri seperti yang telah saya contohkan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pengecaran 0,18 M. Mula-mula saya akan mengambil cairan HCl 0,2 M sebanyak 9 mili seperti pada perhitungan. Jangan lupa untuk cairan HCl yang diambil nanti dimasukkan ke dalam labu ukur yang telah diberi tanda. Ini kan belum sampai tandas ya teman-teman. Nah, untuk pengecarannya kita berikan aquades untuk sampai batas tanda. Setelah mencapai batas tanda, kita gojok biar homogen. Setelah kita membuat larutan sesuai konsentrasi yaitu 0,18, 0,16, 0,14, kemudian kita masukkan ke dalam labu. Selamat menikmati video ini hingga akhir, dan Anda dapat memahami bagaimana cara
mendapatkan order reaksi dari suatu percobaan. Kemudian selanjutnya, terima kasih karena Anda telah menyaksikan media pembelajaran interaktif laju reaksi SMA kelas 11. Semoga Anda dapat memahami lebih jauh mengenai materi pembelajaran laju reaksi tersebut. Saya selaku penanggung jawab izin undur diri. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.